Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Semoga pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat serta lancar dalam segala urusannya, serta dilapangkan hati dan rezekinya agar dapat melaksanakan segala tugas-tugas baik sebagai hamba Allah maupun khalifatullah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah pertanyaan. Islam ideologi? Itulah pembahasan kita kali ini, yaitu menjawab apakah Islam itu ideologi. Namun sebelum memasuki pembahasan tersebut, sebagaimana biasa kami memohon bantuannya untuk tetap mensubscribe, like, share, dan komennya, dan jangan lupa untuk tetap menyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan dan update dari channel peradaban ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jawaban pertanyaan ini tergantung dari definisi ideologi. Bila ideologi itu dipandang semata-mata sebagai pola pikir dan hasil ide manusia, maka Islam jelas bukan ideologi. Islam adalah pandangan hidup dari Allah yang Maha Pencipta. Islam bersumber dari wahyu yang suci, jauh dari campuran pikir manusia. Karena itu Islam adalah sempurna, universal, dan desain oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk kepentingan bangsa ataupun golongan tertentu, tetapi merupakan rahmat bagi seluruh alam. Tetapi bila ideologi itu didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dapat mengubah tata nilai yang sudah mapan, maka Islam memiliki sistem ideologi. Islam bukan hanya sistem ibadah ritual, tetapi juga sistem hidup menyeluruh dan utuh. Menyeluruh karena Islam melingkupi seluruh aspek kehidupan, dari pribadi ke sosial, dari ritual sampai kekuasaan dan akhlak hingga peradaban. Islam juga sistem hidup yang utuh, yang tidak hanya mengatur lahiriah tetapi juga batiniah, memberikan jaminan duniawi dan juga ukhrawi. Islam juga memiliki kekuatan untuk mengubah sistem nilai yang sudah mapan menuju sistem yang orisinil. Terbukti sepanjang sejarah Islam, masyarakat yang tersentuh Islam tertransformasi dari jahiliyah menuju sistem Qur'ani. Transformasi itu berjalan efektif serta menyeluruh, seolah-olah perbedaan sebelum dan setelah Islam seperti kematian dan kehidupan, kegelapan dan cahaya. Orang yang telah menghayati nilai Islam secara penuh akan tertransformasi menjadi pribadi yang agung. Kemuliaan Islam terlalu jauh untuk dibandingkan dengan sistem buatan pikiran manusia. Karena itu sesungguhnya Islam lebih dari ideologi. Watak Islam yang bergelora dan membawa cahaya itu hanya dapat dibawa oleh aktor-aktor yang menghayati nilai tauhid. Tanpa kesadaran nilai tauhid, maka Islam akan merosot menjadi lembaga sosial, tradisi, dan budaya yang usang. Peribadatan tanpa ruh tauhid berubah menjadi khurafat dan takhayul. Syariah yang kehilangan ruh berubah menjadi belenggu budaya yang membosankan. Sebab tanpa kesadaran kebangkitan bertauhid, yang menjadi wali dalam hidupnya bukan lagi Allah Subhanahu wa taala, tetapi tauhid. Transformasi tidak lagi berjalan
dari kegelapan menuju cahaya, tetapi justru terbalik, dari cahaya menuju kegelapan. Islam muncul sesuai dengan karakter aslinya. Bila para aktor pembawa Islam tercerahkan oleh kesadaran bertauhid dan cita-cita berquran, saat semangat menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wali satu-satunya dalam hidup dapat ditegakkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membimbing transformasi orang-orang beriman dari kegelapan menuju cahaya. Islam akan hidup dan secara efektif membebaskan manusia dari belenggu tatanan sosial jahiliyah menuju kemerdekaan tauhid dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat demikianlah Islam akan menjadi kekuatan pengubah yang tak terkalahkan. Islam tidak lagi tampil sebagai tatanan yang beku, tetapi tatanan yang menghidupkan, mencerahkan, dan memberi makna yang universal dan abadi. Islam memang memiliki sistem ideologi. Dengan kembali kepada manhaj Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu manhaj Al-Quranul Karim yang berkesinambungan dan berlandaskan kepada syariat Islam sesuai dengan metode yang dilukiskan oleh Al-Quran dan diperinci oleh As-Sunnah yang sahih, maka kesempurnaan Islam dan watak Islam yang mencerahkan insya Allah kembali dapat dibumikan dalam kehidupan umat manusia. Sistematika wahyu sebagai konstruksi berislam secara sistematis menurut nuzulnya wahyu bertujuan untuk menemukan ruh watak Islam tersebut. Upaya itu dimulai dengan menanamkan nilai-nilai al-ala yang menghasilkan pencerahan kesadaran tauhid dan dilanjutkan dengan nilai-nilai al-qalam yang membangkitkan gelora cita-cita berquran. Para aktivis dakwah Islam hanya dapat menjadi pelaku transformasi Quran yang sebenarnya bila telah memiliki nilai-nilai al-alaq dan al-qalam itu. Proses awal ini diharapkan menjadi landasan yang kokoh untuk membangun umat yang berkualitas agar transformasi Qur'ani menuju Islam kafah dan rahmatan lil alamin dapat diwujudkan. Bagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Allahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.